Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di acara podcast bersama dengan kakak 7 peminatan. Saya Novi yang bakal nemenin kalian ngobrol santai hari ini yang membahas lebih dalam tentang peminatan yang ada di kesehatan masyarakat. Kita mengangkat tema Set Your Goals, Achieve Your Success, Make Your Dreams, supaya teman-teman bisa lebih yakin dalam menentukan arah akademik dan karir di masa depan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya lagi sehat dan tetap semangat ya. Pasti dari kalian bingung nih, masih bingung. Kesehatan lingkungan ini apa sih yang dipelajari? Gimana? Terus lulusannya bisa kerja di mana nih? Gitu kan. Mereka akan sharing banyak hal seputar pengalaman mereka, mulai dari materi perkuliahan hingga peluang kerja dari peminatan ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama Kak Danang dan Kak Frara. Boleh banget nih Kak kenalin diri dulu ke teman-teman, nama lengkap Kakak dan nama panggilan Kakak. Baik, perkenalkan nama saya Dana Surya Atmaja, bisa dipanggil Danang atau Surya. Oke, Kak Frara boleh? Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Ardelia Frara, biasa dipanggil Frara dari Kesling 2022. Karena kita udah kenalan, sebelum ngobrol lebih jauh, boleh nggak kakak jelasin dulu nih, sebenarnya peminatan kesehatan lingkungan ini apa aja yang dipelajari dan apa yang membedakan dengan peminatan yang lain? Mungkin bisa dari Kak Prara deh. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator. Jadi di sini kesehatan lingkungan sendiri seperti namanya, yakni salah satu peminatan yang memiliki fokus di bidang lingkungan, terutama dalam hal isu terkait pencemaran gitu ya, tanah, air, udara dan lain sebagainya. Jadi kita banyak membahas terkait kaitan antara kesehatan dan juga lingkungan di masyarakat sekitar gitu. Mungkin Kak Danang boleh. Mungkin ya di kesehatan lingkungan itu selain yang disebutkan Rara tadi, juga banyak mempelajari tentang bagaimana kita cara menjaga kesehatan di lingkungan, seperti bagaimana pengelolaan limbah yang benar, bagaimana pengelolaan sampah yang benar, terus juga bagaimana cara mengendalikan suatu pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu yang biasa kita pelajari di kesehatan lingkungan. Wah, oke banget nih penjelasannya. Jadi makin jelas deh sekarang peminatan itu sebenarnya apa dan kenapa penting buat kita tahu. Jadi ternyata kesehatan lingkungan itu berfokus pada lingkungan sekitar kita, terutama di masyarakat. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu nih, sistem peminatan di kesehatan masyarakat di Universitas Jember ini cukup menarik. Karena kita nantinya akan disuruh memilih peminatan 1 sampai ke peminatan 7. Nah, nantinya kita bisa aja diterima di peminatan yang paling kita minati. Terus, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih alasan utama Kakak memilih peminatan ini? Apa ada pengalaman khusus atau cerita pribadi yang bikin Kakak yakin dan mantep buat ambil peminatan ini? Boleh dari Kak Danang dulu deh. Kalau untuk kalau ada khusus sih enggak, soalnya kenapa kok aku milih kesehatan lingkungan, karena aku suka ya terkait yang lingkungan gitu. Terus juga aku tanya-tanya ke Kating itu bagaimana peminatan kesehatan lingkungan, ternyata kok seru, jadinya aku mantep milih kesehatan lingkungan. Tapi pasti di awal-awal semester itu kayak beda-beda pilihan peminatannya. Kayak pertama itu aku pengen PKIP, terus ke EP, ternyata yang sreg di Kesling gitu. Kalau dari Kak Farah gimana? Oke. Ini kalau saya hampir sama kayak Mas Danang ya. Jadi memang dari saya pribadi
udah lama suka terkait hal-hal fokus terkait lingkungan gitu. Nah, kemudian saya juga sempat sharing-sharing gitu sama kakak tingkat, kemudian sama keluarga juga. Ternyata memang fokus lingkungan ini masih perlu banyak dikaji gitu. Nah, terus topik-topik terkait lingkungan yang kaitannya dengan masyarakat juga sangat seru dan bikin saya tertarik gitu loh. Jadi saya memilih Kesling gitu. Nah, kebetulan kalau saya pribadi memang dari awal sudah srek gitu, udah suka. Rencananya ambil di Kesling. Wah, luar biasa kan teman-teman ceritanya. Ternyata ada cerita pribadi yang bikin kakak makin yakin buat ambil peminatan ini. Jadi makin relate dan personal gitu ya kak. Oke, kalau ngomongin soal peminatan, menurut kakak sendiri, persiapan apa aja yang harus dilakukan sebelum kita benar-benar masuk dan mulai fokus di peminatan kesehatan lingkungan? Ada nggak tips-tips khusus yang bisa kakak bagi supaya kita nggak bingung dan bisa siap menghadapi semuanya dengan lebih baik? Kalau untuk persiapan, kayaknya semua peminatan harus sama-sama persiapan ya, jadi nggak cuma di Kesling aja. Cuman kalau di Kesling tentunya pasti kita harus mempersiapkan nilai di mata kuliah prasyarat. Nah, untuk mata kuliah prasyarat sendiri di Kesling itu ada 4. Sejauh ini ada 4 ya, barangkali nanti ada perubahan lagi. Yang pertama itu ada kesehatan lingkungan dasar, kemudian ada PVR, kemudian ada HSM, Hygiene Sanitasi Makanan Minuman, terus juga terakhir ada TKL, gitu, Teknologi Kesling. Nah, jadi mungkin teman-teman yang tertarik di Kesling itu mungkin bisa lebih fokus dan mempersiapkan mata kuliah prasyarat itu. Kalau dari Kak Dinang, tipsnya? Kalau tipsnya mungkin kurang lebih sama, cuma gini, kalau bisa kan kita pas kuliah ini tidak hanya suka sama matkulnya, tapi harus juga suka sama dosennya. Jadi harus benar-benar bukan disukai sih, lebih tertarik dengan dosen-dosennya gitu loh. Kayak biar kamu nanti pas belajar itu nggak kayak tertekan gitu. Gitu sih. Biar enjoy. Biar enjoy pas belajarnya. Tipsnya benar-benar helpful nih buat teman-teman yang masih bingung mau mulai dari mana. Jadi persiapan itu memang penting banget biar kita nggak bingung ke depannya. Nah kak, begitu udah masuk peminatan kesehatan lingkungan ini, biasanya kita bakal belajar apa aja sih? Ada nggak sih mata kuliah atau materi yang menurut kakak-kakak paling seru atau beda dari peminatan yang lain? Kalau dari saya pribadi, sejauh ini semua mata kuliah Kesling itu seru ya, karena juga banyak hal baru yang tentunya itu masih harus terus saya pelajari gitu. Tapi kalau saat ini, sejauh ini yang paling seru itu ada di TKL, Teknologi Kesehatan Lingkungan, itu semester 4, karena di situ kita nggak hanya belajar secara teori, kita juga belajar secara praktek gitu. Dan itu nanti akan tetap diteruskan sampai ada yang namanya praktikum Kesling di semester 6 gitu. Jadi itu teman-teman yang emang tertarik di Kesling itu nanti bisa melanjutkan lagi praktek-prakteknya di peminatan gitu sih. Kalau dari Kak Lina? Kalau dari aku sendiri yang seru mungkin praktikum Kesling ya, soalnya kita turun langsung ke lapangan, cari-cari hewan-hewan yang mau kita teliti itu cukup seru menurutku. Soalnya buat cari-cari hewannya ini bukan sulit, cuma harus butuh usaha yang ekstra. Jadi menurutku itu seru sih. Tapi kalau bilang seru semuanya sih seru, tapi yang menurutku paling seru di praktikum itu. Oke. Terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi memang setiap peminatan itu punya materi dan keunikan dan materi yang seru untuk dipelajari ya teman-teman. Oke, kita bahas soal magang nih Kak. Mungkin dari Kak Danang bisa ceritain pengalaman magangnya, kayak suasana lingkungan magang sama proses waktu magang. Oke, terima kasih. Untuk pengalaman magangku ini sebenarnya cukup rumit dan juga cukup seru. Soalnya awalnya ini aku mau daftar magang itu ke BPTKLP Surabaya. Tapi pas tahunku ini BPTKLP ini gabung sama adalah satu lembaga gitu. Gabung jadinya untuk daftar di sini itu ada
sulit, soalnya baru bergabung gitu. Terus aku coba ternyata nggak bisa, lalu coba pindah ke satu institusi lainnya, ternyata di situ juga nggak bisa. Lalu itu sebenarnya kita udah panik soalnya itu sudah mau mepet ke jadwal magang. Lalu apa ya, kayak pasrah aja dan kita coba magang ke dinas, lebih tepatnya ke dinas lingkungan hidup di Lumajang. Ternyata di sana mudah, terus kita ya wes magang di sana. Kalau untuk lingkungannya sih ya seperti dinas-dinas pada umumnya ya, kayak lingkungannya enak, seru, terus kita juga disambut dengan baik oleh dinas sana. Terus kita juga diajari bagaimana cara kerja di sana. Lalu orangnya seru-seru sih. Mungkin itu. Kalau dari Kak Frara, apa sudah magang atau masih proses? Oke. Kalau saya sendiri saat ini kebetulan masih proses ya, insya Allah awal bulan itu kita sudah magang di angkatan saya. Kalau untuk persiapannya sendiri sih, insya Allah setiap tahunnya sama sih, jadi kita mengajukan dulu, kemudian nanti ditindaklanjuti sama fakultas. Nah terus terkait sedikit perjalanannya itu hampir sama kayak Mas Danang juga, pasti ada beberapa instansi yang ada sedikit kendala, jadi kita harus ganti ke instansi lain. Nah kebetulan kalau dari saya sendiri dari awal alhamdulillah instansi yang saya tuju ini alhamdulillah nggak ada kendala, jadi masih tetap sama pilihannya dari awal gitu sih. Semoga lancar ya Kak. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Jadi makin kebayang deh gimana suasana dan proses magang yang kakak-kakak jalani. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi dan gambaran buat teman-teman yang lagi mikir-mikir mau magang gimana nantinya. Setelah kita ngobrolin soal magang, mungkin kita bahas soal karir. Kita penonton penasaran nih, karir dan prospek kerja dari peminatan kesehatan lingkungan ini. Menurut Kak Frara, gimana karirnya ke depan? Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk karir sendiri saya masih perlu banyak lagi untuk explore ya, karena sejauh ini juga masih proses dulu gitu. Cuman yang saya persiapkan dari awal itu mungkin dari di magangnya ya, karena pemilihan instansi magang itu menurut saya pribadi itu juga disesuaikan sama lingkungan yang akan kita tuju untuk kerja nanti. Jadi untuk misalnya saya sendiri ya, kalau saya magangnya itu memilih di rumah sakit karena saya ingin belajar banyak gimana sih kesehatan lingkungan di rumah sakit gitu. Dengan harapan saya bisa belajar kemudian menjadikan saya bekal untuk kerja nanti. Insya Allah kalau lapangan kerja di Kesling itu luas karena banyak banget gitu instansi ataupun perusahaan yang membutuhkan tenaga kesehatan lingkungan gitu sih. Kalau dari Kak Danang? Kalau untuk karir sendiri, kan kita nanti lulus gelarnya tetap SKM kan ya. Jadi untuk karir sih luas ya, soalnya kita SKM dan kita bisa masuk ke beberapa peminatan lain. Tapi kalau misal ditanya fokus ke Kesling, itu juga banyak sama disebutkan Farah tadi, kita bisa masuk ke kayak instansi pemerintah ataupun ke rumah sakit ataupun ke kayak instansi swasta kayak PT-PT gitu. Nah itu bisa. Untuk kayak kalau misal ditanya apa tempatnya jabatan yang bisa diambil itu kayak seperti pembuat AMDAL, terus kayak apa ya, kayak sanitarian di puskesmas atau di rumah sakit gitu sih. Pokok kita lebih berhubungan ke lingkungannya kalau misal ditanya apa karir di kesehatan lingkungan gitu. Oke. Wah, mantep banget infonya. Jadi makin semangat ya buat yang lagi mikir-mikir soal masa depan karena prospeknya ini luas banget dan bisa di mana aja. Oke. Kita ngomongin soal skripsi nih Kak Danang. Kan banyak banget nih dari kita yang khawatir banget soal skripsi. Susah nggak gitu kan? Nah, biasanya kalau di kesehatan lingkungan ini tema-tema skripsinya seperti apa sih Kak?
apa harus selalu turun ke lapangan atau bisa berbasis kajian literatur atau laboratorium, dan ada nggak tips-tips dari kakak-kakak ini untuk mempersiapkan skripsi sejak awal? Untuk tema di Kesling ya sama tetap berhubungan dengan lingkungan, kayak bagaimana pengelolaan limbah, terus kayak fitoremediasi gitu, terus juga sanitasi sama hygiene sanitasi. Itu bisa jadi tema-tema umum yang di Kesling. Terus apa tanya? Apa harus selalu turun ke lapangan atau bisa berbasis kajian literatur? Kalau di Kesling ini anggapannya nggak afdol kalau nggak turun ke lapangan gitu. Tapi kalian ini juga bisa pakai data-data sekunder seperti skripsi yang tak kerjain ini. Aku nggak turun ke lapangan tapi pakai data sekunder gitu. Terus mungkin tips bagi yang mau skripsi sih, cari tema skripsi yang menurut kalian ini tidak memberatkan kalian selama turun ke lapangan nanti, dan juga cari tema skripsi yang sekiranya nanti bisa selesai cepat gitu sih, dan juga sama sesuaikan dengan dosen-dosen yang nanti akan membimbing kalian gitu sih. Mungkin itu. Penjelasannya benar-benar membuka wawasan, apalagi buat teman-teman yang masih merasa kalau skripsi itu susah ya. Ternyata enggak loh, dan bener kata Kak Dana, milih topik yang sesuai minat dan kayak kita mau banget itu akan membantu kita nantinya. Oke, next kita ke pertanyaan teman-teman Kesmas nih. Pertanyaannya, setelah keterima peminatan ini, next step-nya itu apa ya Kak? Apa langsung mengajukan judul skripsi atau gimana? Mungkin dari Kak Farah? Kalau teman-teman nih sudah bergabung ke Kesling, sebelum kita pengajuan topik, kemudian magang dan lain sebagainya, kita masih harus mengikuti perkuliahan dulu. Sebelum itu kita harus kenalan dulu lah sama dosen-dosennya, karena nanti ketika teman-teman sudah ambil fokus di Kesling, itu nanti teman-teman juga mata kuliahnya akan bertemu sama dosen-dosen Kesling gitu. Jadi ya kita harus sharing-sharing, kita lebih kenalan lebih dalam sama dosen-dosen, terus juga kita harus mempelajari lebih dalam juga Kesling itu gimana melalui materi-materi matkul di semester 6 gitu. Terus nanti kemudian di semester 6 itu ada mata kuliah seminar Kesling. Nah itu nanti mata kuliah itu yang akan mengantarkan kita untuk pengajuan topik skripsi. Jadi ya selama semester 6 ataupun sebelumnya teman-teman juga bisa belajar nih, cari-cari topik apa yang sekiranya teman-teman mau ambil untuk skripsi gitu. Kalau dari Kak Danang sendiri? Kalau dari aku sih mungkin kurang lebih sama sih, kayak lebih ke cari-cari topik yang relevan, terus kalau yakin di Kesling ya sudah fokus di situ aja. Mungkin itu sih, kurang lebih sama semuanya. Jadi tiap tahun itu kurang lebih sama kayak tahun sebelumnya gitu, enggak jauh beda gitu Kak? Oh ya, enggak jauh beda, sama. Okay. Untuk prosesnya ya? Iya. Okay. Terakhir nih Kak, satu kata buat peminatan Kesling. Mungkin dari Kak Danang dulu. Satu kata buat peminatan Kesling, seru. Seru. Okay. Kalau dari Kak Prara? Menarik sih. Menarik. Seru dan menarik nih buat teman-teman, jangan takut dan bimbang kalau mau pilih Kesling ini. Oke deh, kira-kira teman-teman masih ada nggak sih yang penasaran sama peminatan-peminatan yang lain? Kalau iya, jangan khawatir, kalian bisa langsung nonton video selanjutnya di part berikutnya ya. Di sana kita bakal ngobrol lebih seru tentang peminatan-peminatan yang lain, yang pastinya nggak kalah menarik dari peminatan Kesling ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you!